Kemarin saya sempat memantau Twitter dan melihat keributan di sana. Meski nggak aneh juga ya kalau di Twitter ada keributan karena setiap hari ada aja baku hantam di sana. Tapi yang menarik perhatian saya kemarin adalah nama Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar jadi trending di Twitter. Pasalnya, ada seorang netizen yang mengkritik Ridwan Kamil masalah pembangunan Masjid Raya Al-Jabar di Bandung yang menelan dana APBD sebesar 1 triliun rupiah. Pertanyaan si netizen itu menarik sebenarnya. Poinnya gini, kenapa dana sebesar 1 triliun rupiah itu hanya untuk pembangunan masjid? Kenapa nggak buat hal yang lebih penting seperti transportasi misalnya yang menjadi masalah besar di Bandung? Dan Ridwan Kamil seperti biasa ketika mendengar ada kritikan itu langsung bereaksi menjawab juga di media sosial. Dan sebagai reaksi balik atas pertanyaannya ke Ridwan Kamil itu, si netizen yang mengkritik tadi langsung diserbu oleh pendukungnya Ridwan Kamil dan dimaki-maki dengan kata-kata kasar, bahkan dikatain kafir hanya karena dia mengkritik dana APBD yang cuman dibuat masjid daripada dibuat untuk kepentingan lain. Salahkah Ridwan Kamil membangun masjid megah dengan dana 1 triliun rupiah? Ini pertanyaannya. Dan jawabannya jelas nggak salah. Secara administrasi Ridwan Kamil tidak bisa digugat. Penggunaan dana APBD untuk membangun tempat ibadah itu boleh kok. Bahkan untuk mengeluarkan uang sebesar 1 triliun rupiah itu Ridwan Kamil harus dapat persetujuan DPRD. Kalau enggak dia bisa kena pasal korupsi. Jadi pembangunan Masjid Megah di Gede Bage, Bandung itu adalah hasil keputusan bersama. Tapi, nah ini poin pentingnya. Terkadang ini bukan masalah salah secara administrasi atau tidak, tapi lebih dari kepekaan dan kreativitas seorang kepala daerah. Dari sini kita bisa melihat karakter kepala daerah itu, apakah dia orangnya pintar atau tidak. Kritikan netizen yang mengkritik Ridwan Kamil itu benar, bahwa sumber pendapatan daerah itu berasal dari keringat semua warga yang berasal dari banyak agama berbeda. Jadi kenapa yang dibangun hanya tempat ibadah satu agama saja? Lagian apa kurangnya sih masjid di Bandung? Berdasarkan data yang saya dapat, di Bandung ada sekitar hampir 3.000 masjid yang tersebar di banyak tempat. Itu baru Bandung saja. Kalau pengen lebih luas lagi, ada hampir 50.000 masjid yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Lalu untuk apa bangun masjid lagi? Apakah Bandung itu masih kekurangan masjid? Jangan-jangan semakin banyak masjidnya, semakin berkurang orang yang beribadah di dalamnya. Kemudian daripada hanya dipakai untuk membangun satu bangunan megah untuk dipakai oleh satu golongan saja. Kenapa dana sebesar 1 triliun rupiah itu tidak dipakai untuk kesejahteraan banyak pihak? Seperti membangun transportasi misalnya yang membuat aliran pergerakan warga di sana menjadi lebih lancar. Atau untuk membangun UMKM misalnya supaya warga bisa lepas dari kemiskinan. Pada intinya banyaklah hal yang bisa dilakukan dalam skala prioritas dengan uang 1 triliun rupiah itu untuk kepentingan hajat orang banyak daripada hanya membangun gedung megah milik satu umat saja. Inilah yang disebut kepekaan dari seorang kepala daerah. Sehingga dari situ kita bisa melihat pentingnya skala prioritas yang dia kerjakan. Untuk apa masjid megah-megah kalau banyak orang yang pasca pandemi ini banyak yang membutuhkan kerjaan. Membangun gedung itu gampang, tinggal serahkan ke arsiteknya.
tapi memikirkan bagaimana dampak ekonomi dari uang negara yang bisa dikembalikan ke rakyatnya, itu yang sulit dan dibutuhkan kreativitas dan kepekaan seorang kepala daerah yang berpihak pada seluruh warganya, bukan hanya untuk satu umat saja. Dan bicara kreativitas kepala daerah menggunakan dana APBD untuk hanya bangun masjid saja, itu sudah sama sekali nggak kreatif. Ridwan Kamil itu sebenarnya tinggal hanya mencari celah saja bagaimana bisa membangun masjid tanpa menggunakan uang negara. Contoh, dulu Ahok pernah membangun simpang Semanggi tanpa secuil pun APBD DKI yang dia pakai. Padahal itu bangun infrastruktur yang berfungsi buat semua orang loh. Ahok memanfaatkan celah denda atau dana kompensasi dari koefisien lantai bangunan yang dibangun oleh sebuah perusahaan besar di Jakarta. Karena ada selisih lantai bangunan itu, maka perusahaan yang punya bangunan itu didenda oleh Ahok waktu dia jadi gubernur DKI. Dan dari denda sebesar 500 miliar rupiah itu, yang 300 miliar rupiahnya Ahok bangun buat simpang Semanggi dan sisanya untuk perbaikan trotoar dan lain-lain. Nggak perlu pakai APBD kan? Itulah yang dinamakan kreativitas yang bermanfaat dan itu pintar namanya. Ya, apapun juga masjid sudah kadung dibangun dan gak mungkinlah dirubuhkan. Tapi dari sana kita mengenal karakter pemimpin daerah dari apa yang dia lakukan. Ada pemimpin yang benar-benar bekerja memikirkan warganya dan ada pemimpin yang benar-benar membutuhkan citra. Mungkin sebuah masjid megah adalah citra yang dibutuhkan Gubernur Jawa Barat supaya dirinya tampak sebagai seorang kepala daerah yang mengayomi umat mayoritas di daerahnya. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana dikabarkan di berita bahwa seorang RK Ridwan Kamil sebagai gubernur menghabiskan uang negara sebesar 1 triliun untuk membangun masjid. Seperti yang disampaikan oleh Dennis Regar, apakah salah membangun masjid? Ya, tentunya tidak, ya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bahwa uang yang dipakai oleh seorang RK untuk membangun masjid itu adalah bukan uang dari satu agama saja, tetapi seluruh agama yang ada di Indonesia khususnya. Dalam hal ini, seharusnya sebagai gubernur menggunakan uang itu untuk kepentingan bersama seperti yang dikatakan oleh Dennis Regar. Dan uang itu ya kiranya juga boleh dipakai untuk membantu ya peribadatan agama-agama lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, Katolik sebagai agama yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dan seharusnya sebagai gubernur harus melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Jangan hanya berpihak sebelah. Jangan hanya memperhatikan satu kelompok agama saja tanpa memperhatikan agama-agama lainnya. Dan sebagai gubernur harusnya juga mengerti bahwa yang dipimpinnya adalah bukan hanya satu agama Muslim, tetapi banyak agama di negara Republik Indonesia. Dan sebagai pemimpin harusnya sadar bahwa beliau sebagai gubernur bukanlah gubernur dari satu agama yaitu Muslim, tetapi semua agama yang diakui di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, teman-teman, apa tanggapan saudara tentang video ini? Ya, kiranya lewat apa yang terjadi ini boleh menjadi pelajaran penting bagi pemimpin-pemimpin lainnya di kemudian hari supaya berlaku adil bagi masyarakat tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, ras, tetapi biarlah memandang bahwa mereka adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dia pimpin. Dalam hal ini tidak boleh berat sebelah. Dalam hal ini tidak boleh berlaku tidak adil. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus diterapkan. Yang mana kita melihat bagaimana seperti yang disampaikan oleh Dennis Regar bahwa masjid itu sudah begitu banyak di sana, ya. Sementara seperti gereja,
ya mungkin sedikit dan itu perlu ditolong. Atau mungkin ya tempat peribadatan agama-agama non-muslim ya masih sedikit di sana. Kenapa itu tidak diperhatikan dan kenapa itu tidak ditolong? Malahan yang terjadi sering sekali orang-orang Kristen dalam membangun rumah ibadah dipersulit, bahkan dilarang untuk mendirikan rumah ibadah, bahkan dilarang beribadah di rumah. Bukan hanya itu, tetapi dilarang beribadah di gereja itu sendiri. Dan itu sering terjadi. Bahkan berapa tahun yang lalu hal itu terjadi. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kepada kita pelajaran penting agar kita sebagai masyarakat boleh terbuka matanya, agar boleh memilih pemimpin yang betul-betul adil. Tuhan memberkati. Shalom.